Halo semuanya, welcome back to my channel bersama saya di sini. Oke guys, balik lagi kita di sini, kita bahas-bahas lagi tentang kali ini ya saya bahas situasi atau apa sih yang perlu kalian paham di Morowali ini sebelum kalian datangnya di sini. Sebelum kalian datang ke sini ke Morowali, ada beberapa hal yang kalian harus pahami. Hati-hati, jangan main buru-buru ke sini ya, karena kalian tidak tahu kendala apa yang nantinya kalian bisa menjadi menyesal ya ketika datang di sini. Kalian tidak teliti dulu, kalian tidak lihat dulu, dan kalian tidak paham dulu keadaan di Morowali ini. Oke, baiklah teman-teman yang kalian baru mampir di channel ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini. Dukung channel ini akan selalu memberikan kalian sebuah video-video yang menarik ya. Oke, bila kalian suka, like, dan apabila ada yang kalian ingin tanyakan silahkan komen di bawah video ini. Oke, simak dulu yang mau lewat ini. Oke, baiklah. Jadi teman-teman sebelum datang Morowali ini ya, kira-kira ada berapa hal ya. Oke, yang pertama ya, jadi teman-teman sebelum kalian datang di Morowali ini, kalian harus tahu bahwa biaya hidup di Morowali ini sangat besar. Sangat besar. Ingat, biaya hidup itu contohnya kontrakan 800 sampai 1,5 juta itu per bulan. Gede kan? Gede lah. Kemudian sembako atau biaya hidup makan di sini tuh besar. Ya, jadi saya sendiri biaya hidup saya 1 bulan itu bisa sampai 1 juta atau 1,5 juta bisa. Itu tergantung dari teman-teman segimana iritnya atau segimana bisa pandainya mengatur keuangan kalian. Nah teman-teman, bagi yang ingin mendaftar masuk di IMIP itu hal yang kalian harus paham. Kalau misalkan kalian mau masuk kerja di IMIP, setidak-tidaknya kalian punya kerabat atau teman di sini, atau mungkin ada keluarga di sini itu ya. Jadi dia bisa menjadi tumpangan ya kalian selama 1 bulan atau 2 bulan selama proses kalian mungkin interview atau induksi ya. Jadi di sini tuh tidak gampang datang di sini. Kalau sendiri harus cari namanya kontrakan, dan di sini tuh jutaan orang, banyak karyawan yang sudah pada ngontrak ya. Paling kalau ada sih ya jauh-jauh di pelosok sana ya. Dan kedua, akses transport itu kalian setidak-tidaknya mungkin punya kendaraan. Nah bisa, kalau misalkan kalian punya di kampung, bisa bawa ke sini dari Sulawesi Selatan atau dari Sulawesi Barat atau dari Tenggara ya. Kalian bawa aja ke motornya ke sini tuh nggak masalah. Itu bisa membantu kalian menjadi transport kalian ketika bolak-balik interview ya selama di Morowali. Nah itu kalian harus paham di situ. Jadi harus punya teman di sini atau kerabat atau siapapun yang bisa membantu kalian. Tapi kalau misalkan kalian punya modal besar sih is okay ya. Kalian punya banyak uang, tentunya kalian akan cari kontrakan, akan cari mungkin beli motor ya. Nah itu kalau misalnya memang kalian bermodal. Tapi kurasa rata-rata 95% orang yang datang di sini tuh bukannya orang yang berduit. Datang di sini tuh intinya kerja di sini tuh pengen cari duit, bukan yang sudah punya duit banyak datang ke sini. Ingat ya, orang yang niat masuk di IMIP itu orang seperti saya, orang susah ya, orang seperti saya, orang susah. Jadi kalian
Jangan sok-sokan melihat bahwa di IMIP itu begini, kalian langsung nekat pengen masuk. Ya lihat dulu, tanya dulu ke teman-temannya, lihat situasinya dulu bagaimana. Jangan kalian melihat, enak aja kayaknya di IMIP itu gaji besar, tapi kalian tidak tahu resiko, kalian tidak tahu bagaimana kerjanya, kalian tidak tahu bagaimana mungkin capeknya kerja di dalam. Itu kalian harus paham. Jadi di sini guys, bukan aku menakut-nakuti atau mungkin aku pengaruhi ya kalian. Ini saya sharing, saya bagi kepada kalian biar kalian paham bahwasanya bekerja di sebuah perusahaan itu berbeda, mungkin bekerja di CP atau bekerja di mall atau mungkin di tempat lain, di perkebunan atau ya gitu. Jadi di perusahaan itu kita harus menjalani namanya aturan. Perusahaan punya peraturan, perusahaan punya namanya tata tertib gitu. Jadi memang ada aturannya yang harus kita jalani, bukannya sembrono, bukan sembarangan kita ngatur diri sendiri gitu. Dan kalian kalau mau masuk Morowali ini, kalian harus siap-siap menahan rasa rindu kalian nantinya, karena tidak ada kebebasan untuk bisa cuti, karena kadang-kadang sudah waktunya cuti tertunda karena ada hal lain gitu. Jadi tidak sembarang mau bolak-balik pulang kampung atau cuti. Itu perusahaan punya aturan, jadi punya aturan kapan waktunya cuti gitu ya. Dan bagi yang di luar sana, mungkin di Sumatera, di Palembang sana, di Jawa Barat ya, di Bogor, di Bandung, kemarin ada yang sempat dia tanya, "Bang, kalau saya mendaftar kira-kira gimana saya KTP luar?" Ya coba saja, kalau memang rezeki Anda bisa masuk sini ya oke. Kalau misalnya di link webnya bisa kalian daftar, otomatis itu kalian harus pikir bahwa ketika ada panggilan dari HRD itu baru bisa dibilang 5% kelulusan. 5% kalian karyawan, calon karyawan. Ya itu baru 5%. Karena interview, psikotes, ada mungkin tes lain, kesehatan itu bisa kalian tidak lulus. Jadi kalian benar-benar harus mempersiapkan diri kalian, kesehatan kalian, mental kalian banyak harus yang kalian persiapkan ya. Jadi kalian bisa buka-buka di Google atau tanya-tanya sama orang yang berpengalaman, seperti apa sih perusahaan besar itu, kita harus bagaimana, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi teman-teman, perusahaan IMIP ini adalah salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara. Jadi bukan kaleng-kaleng ya, aturannya pun ada besar. Jadi kalau kita sudah masuk, kita sudah namanya terikat kontrak ya. Jadi ada, memang harus tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar nanti bisa di SP, dipecat gitu. Ada sanksi lah. Nah. Oke, buat teman-teman yang saat ini bertanya apakah masih menerima pendaftaran, saya juga tidak tahu. Yang pastinya kalian bisa cek di link webnya. Kalau memang link webnya bisa diakses, kalian coba daftar. Kalau terima masuk, terverifikasi, berarti itu masih menerima. Tapi kalau sudah portal link webnya sudah ditutup atau trafiknya sudah penuh, artinya sudah dibatasi pendaftaran. Tapi yang sudah mendaftar itu akan dipanggil mungkin bertahap ya, dipanggil karena di dalam itu banyak perusahaan, banyak divisi atau departemen yang mungkin masih membutuhkan tambahan kru atau mungkin tambahan operator atau mungkin tambahan pekerja lain seperti itu. Jadi yang sudah mendaftar, yang sudah berhasil mendaftar secara online, mohon kalian bersabar ya. Kesabaran itu
akan ada manis-manisnya nanti kalau sudah keterima begitu, kalau sudah lolos. Jadi intinya di sini kembali ke kesabaran. Jadi harus sabar dong. Saya dulu 4 bulan hampir 5 bulan baru dipanggil. Jadi saya fokus. Jadi saya sudah mendaftar, saya melakukan aktivitas saya lain. Mungkin saya kerja di kebun gitu. Jadi teman-teman jangan fokus ke sini. Teman daftar sudah, sekarang selalu cek tiap hari email dan SMS. Begitu ada panggilan langsung segera meluncur, jangan ditunda lagi, karena kalau kalian tunda lagi terlambat 1 atau 2 hari, apapun alasan kalian itu akan dipending, itu akan ditunda, tunggu pemanggilan lagi. Nah itu bisa mengulur waktu lagi, itu bisa memperpanjang waktu lagi kalian menunggu panggilannya ya. Jadi sebenarnya serba salah, teman-teman bisa menunggu di kampung, nanti terlambat datang sini. Mau datang sini nunggu di daerah Morowalinya, itu kalian harus punya biaya, kalian harus punya modal untuk makan, biaya hidup, ngontrak gitu, harus punya kendaraan ya. Jadi teman-teman itu aja, semoga video ini bermanfaat. Komen di bawah bila ada yang kalian tanyakan, komen di bawah bila ada mungkin kata-kataku yang salah ataukah mungkin penjelasannya kurang paham, nanti bisa kita bahas-bahas lagi. Kalian bisa WA saya di deskripsi, saya taruh WA saya atau email saya atau DM saya di Instagram. Dan teman-teman juga ya harus mulai sekarang itu harus jaga stamina kesehatannya, karena pandemi masih berlangsung, pandemi COVID masih ada. Jadi teman-teman sentiasa harus jaga selalu kesehatannya, jangan pakai masker selalu kalau kemana-mana. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. See you next video. Saya Jaka Pasti. Wassalamualaikum